Dalam beberapa tahun terakhir, strategi berbaring di belakang pagar betis menjadi pemandangan yang umum di dunia sepak bola. Mulai dari kompetisi di liga domestik, strategi berbaring kini mulai banyak dijumpai hingga ajang bergengsi sekelas Liga Champions. Alasan para pemain melakukan posisi berbaring di belakang pagar betis adalah untuk mengantisipasi tembakan mendatar dari eksekutor. Di pertandingan fase grup Liga Champions 2018 yang mempertemukan Barcelona melawan Inter Milan, Blaugrana saat itu mendapatkan kesempatan emas dari eksekusi tendangan bebas. Melihat pagar betis Inter yang tinggi dan besar, Luis Suarez yang maju sebagai eksekutor mendapatkan ide untuk melepaskan tembakan menyusur tanah. Namun sayang, eksekusi pemain Uruguay itu lebih dulu dibaca oleh Marcelo Brozovic yang langsung mengambil posisi berbaring di belakang pagar betis. Alhasil, tendangan Suarez terblok dan melambung tinggi ke belakang gawang. Strategi berbaring terbukti sangat jitu untuk mempersempit ruang tembak lawan saat akan mengeksekusi tendangan bebas. Bahkan, pemain sekelas Lionel Messi pernah melakukannya beberapa waktu lalu saat membela PSG. Saat itu, PSG yang menjamu Manchester City dalam lanjutan fase grup Liga Champions berhasil unggul 2-0 berkat gol yang dicetak oleh Idrissa Gueye dan Lionel Messi. Namun, menjelang berakhirnya pertandingan, tim tamu mendapatkan kesempatan melalui tendangan bebas. Ketika Riyad Mahrez bersiap mengambil ancang-ancang, hal yang tak wajar justru dilakukan oleh Lionel Messi dengan berbaring di belakang pagar betis untuk menutup ruang tembak. Aksi pemain Argentina itu sempat membuat geger jagat sepak bola karena dinilai tak pantas untuk seorang La Pulga. Namun di sisi lain, dengan Messi melakukan strategi berbaring, Mahrez akhirnya gagal memperkecil kedudukan setelah tembakannya tidak menemui sasaran. Setelah menjadi pemandangan yang biasa di kancah sepak bola Eropa, strategi berbaring sendiri pertama kali muncul dengan tidak sengaja di tahun 2013 di sepak bola Brazil. Dalam pertandingan Campeonato Serie B antara Figueirense melawan Palmeiras, Jorge Valdivia yang dikenal sebagai spesialis bola mati Palmeiras sedang bersiap untuk mengeksekusi bola. Namun, semua orang yang ada di stadion justru tertuju pada aksi gelandang Figueirense Ricardinho yang berbaring di belakang pagar betis. Ricardinho melakukan hal itu untuk mengantisipasi tendangan low free kick atau tembakan mendatar yang sering dilakukan oleh Valdivia. Saya cenderung banyak belajar sebelum pertandingan, dan saya melihat bahwa sebelum pertandingan melawan Palmeiras, Valdivia beberapa kali mengarahkan bola mati ke bawah pagar betis. Saat itu kami tidak bisa menebak kemana bola akan diarahkan. Saya melihat orang berlutut sebelumnya, namun belum pernah dengan berbaring, maka saya memutuskan untuk melakukannya. Sementara itu, bintang sepak bola Brazil Ronaldinho juga dikenal sebagai pemain yang mempopulerkan tendangan low free kick atau tembakan mendatar. Tercatat, ia pernah 2 kali melakukan teknik low free kick yang berbuah gol. Gol yang pertama dilakukan Ronaldinho saat membawa mantan klubnya Barcelona mengalahkan Werder Bremen 2-0 di Liga Champions. Saat itu, tepatnya pada musim 2006-2007, pagar betis pemain Werder Bremen tak menyangka jika Ronaldinho akan melepaskan tembakan mendatar yang meluncur mulus ke gawang Bremen. Sementara gol low free kick kedua Ronaldinho terjadi pada pertandingan di Liga Brazil antara Flamengo melawan Santos. Dalam kemenangan 5-4 atas Santos di tahun 2011, salah satu gol Flamengo dicatatkan Ronaldinho melalui tendangan menyusur tanah. Tak hanya strategi berbaring, para pemain juga sering melakukan strategi berlutut di belakang pagar betis seperti yang dilakukan oleh Marcelo di laga Brazil melawan Argentina pada tahun 2016 lalu. Saat itu, Argentina mendapatkan kesempatan tendangan bebas dan Marcelo terlihat bersiap dengan berlutut di belakang pagar betis. Aksi Marcelo terbukti berhasil mengacaukan konsentrasi Lionel Messi yang pada akhirnya gagal menjebol gawang Brazil. Di saat bersamaan, Filipe Coutinho yang melihat aksi Marcelo kemudian menirunya di pertandingan Liverpool kontra Tottenham di bulan Februari 2017. Saat itu, pemain Liverpool yang membentuk pagar betis dinilai masih memiliki celah oleh Coutinho.
Akhirnya, pemain asal Brazil itu melakukan strategi berlutut di belakang pagar yang sukses menutup ruang tembak Eriksen. Strategi berbaring dan berlutut di belakang pagar betis tidak serta-merta merendahkan seorang pemain. Hal itu justru bisa menjadi inspirasi bagi para pemain muda untuk tidak takut dalam menghadapi segala situasi di atas lapangan. Bahkan, pemain sekelas Lionel Messi rela berbaring demi mengamankan timnya dari kebobolan.